Ya Allah, mampukan kami mengerti kehendak-Mu yang akan kami dengarkan pagi ini. Dalam nama Yesus, amin. Kita sudah pada pertemuan keberapa ini ya? Mungkin tinggal satu pertemuan yaitu besok. Sudah Jadi yang ingat, kelima. Ingat, hayati, amalkan. Semua kegiatan dan praktek beragama kita haruslah selalu berdasar kitab suci. Doa berempat mata dengan Yesus melebihi mujarabnya doa kelompok yang juga memang sangat penting, doa kelompok. Tuhan hanya akan mengabulkan doa yang pelaku doanya adalah pelaku kehendak Tuhan, pelaku firman Tuhan. Tapi Yeremia 13 ayat 23, kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Karenanya, doa berkualitas mengklaim janji Tuhan Yehezkiel 36 sangat penting dan haruslah lebih banyak kita lakukan. Contoh kualitas doa Yesus yang sudah kita pelajari antara lain, penuh dengan penyangkalan diri, berempat mata saja dengan Tuhan, dengan tangisan dan keluhan, berjam-jam, ada kalanya semalam suntuk, dan silih berganti meditasi, audiensi, suplikasi, menyanyi. Kemarin kita sudah mendalami apa yang diinformasikan dalam Ministry of Healing halaman 52. Halaman ini menginformasikan 4 jenis kegiatan Yesus silih berganti dalam proses berdoanya yang berjam-jam setiap hari itu. Kegiatan itu adalah meditasi, audiensi, suplikasi, menyanyi. Meditasi adalah berdiam diri sementara berdoa, menunggu-nunggu sambil mengangankan dan membayangkan dan berusaha merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan kita. Itulah meditasi according to the Bible. Alkitabiah, meditasi Alkitabiah. Dan pada pagi ini, mari kita cari tahu audiensi. Sebab ini salah satu kegiatan atau bagian dari proses berdoa Yesus kalau ia berdoa berjam-jam setiap hari. Audiensi. Definisi sepintas selalu kita tulis saja dulu begini ya. Audiensi sendirian dengan Tuhan, kita pasang telinga dan dengarkan suaranya. Beraudiensi dengan Tuhan. Jadi sendirian dengan Tuhan, kita pasang telinga mendengarkan suara Tuhan. Apa mungkin? Apa ini bisa? Mari kita lihat. Apakah audiensi itu? Kita dasarkan pengertian kita untuk menjawab pertanyaan ini dari firman Tuhan, jangan pendapat sendiri. Science of the Times, April 4, 1906, paragraf 7. Kita baca yang bahasa Indonesia, terjemahannya aja. Membaca dan merenungkan kitab suci dianggap sebagai beraudiensi dengan oknum yang tidak terbatas, yaitu Allah. Membaca dan merenungkan kitab suci. Itu adalah beraudiensi dengan Tuhan. Tuhan berbicara ke hati kita sementara kita membaca atau merenungkan isi dari ayat kitab suci. Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat ayat itu yang sedang kita baca. Dan
sikap kita adalah dengar. Nah, itu kita sedang beraudiensi dengan Tuhan. Nah, jangan lupa ini nasihat Tuhan. Membaca, merenungkan kitab suci, isi dari ayat-ayat kitab suci maksudnya, bukan kitab sucinya. Sebab kitab suci itu cuma kertas atau cuma elektronik. Ya. Membaca dan merenungkan konten atau isi dari ayat-ayat kitab suci yang kita pilih untuk saat berdoa itu. Nanti berdoa berikutnya lain lagi, ayat lain lagi. Itu dianggap sebagai beraudiensi dengan oknum yang tidak terbatas. Kalau saja kita bisa amalkan ini dalam proses berdoa kita ya. Oke. Judul dari slide ini terhalang di pandangan saya. Boleh dibaca? Tolong. Boleh satu orang membacanya? Resep Tuhan dalam beraudiensi. Oh, oke. Ini terhalang pandangan saya, ini ada halangannya. Resep Tuhan dalam beraudiensi. Ini. Mari kita dalami ini. Ini sangat filosofis. Di dalam belajar Alkitab, maksudnya belajar Alkitab setiap hari, metode ayat demi ayat banyak kali sangat menolong. Ini kutipannya di mana ya? Education 189. Nah, jadi apa? Hendaklah pelajar mengambil satu ayat, pusatkan pikiran untuk memastikan makna yang telah dibuat Tuhan dalam ayat itu untuk kita, dan kemudian tinggal terus pada makna tersebut, makna isi dari ayat itu yang sudah kita baca, sampai hal itu menjadi milik kita sendiri. Ah, ini satu perikop. Perikop itu maksudnya kumpulan ayat dalam Alkitab yang berisi satu ide yang lengkap gitu ya. Satu perikop, beberapa ayat, ada satu ayat, ini satu perikop atau satu pasal gitu. Itu bisa juga disebut satu perikop. Nah, satu perikop yang dipelajari dengan cara seperti ini sampai maknanya jelas dalam pikiran kita, itu lebih bermanfaat daripada pembacaan sepintas banyak pasal dalam Alkitab ya, tanpa maksud yang pasti dan pengertiannya, dan tidak ada instruksi yang pasti yang diperoleh. Nah, kutipan ini sepertinya menginformasikan bahwa kita membaca setiap hari satu pasal gitu ayat. Itu bukan salah, tetapi tidak efektif rupanya menurut kutipan ini. Yang efektif adalah satu perikop atau satu ayat saja. Ketika kita baca, kita berusaha cari mengerti isinya dan kehendak Tuhan untuk kita amalkan. Nah, itu katanya lebih bermanfaat daripada pembacaan sepintas banyak pasal tanpa maksud yang pasti untuk mencari tahu apa maksud Tuhan dalam ayat ini, dalam perikop ini, dalam pasal ini. Jadi kita ada aturan sejak dulu ya, satu hari satu ayat, terus hari Sabat satu hari satu pasal, kalau hari Sabat 3 pasal. Dalam 1 tahun kita selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, boleh diteruskan. Tetapi yang lebih penting yang dinasihatkan oleh Tuhan adalah baca satu pasal itu dan cari mengerti apa maksud. Kalau itu terlalu banyak, karena satu pasal banyak sekali. Walau cuma 1-2 ayat, cari mengerti kehendak Tuhan dan usahakan tanamkan dalam pikiran, menjadi bahagian dari jiwa kita, itu lebih bermanfaat daripada pembacaan sepintas banyak pasal dalam Alkitab tanpa maksud yang pasti yang adalah kehendak Tuhan yang kita peroleh. Nah, inilah resep Tuhan dalam
beraudiensi. Sebab, oh ya, kita terus dulu. Ini, boleh tolong lagi bacakan judul karena di komputer saya terhalang. Tolong. Apakah nasihat Tuhan tentang pentingnya menghafal isi ayat-ayat Alkitab? Oke, menghafal ya. Alkitab ini ada 31.170-an ayat. Hafal. Bagaimana bisa ini terjadi? Hafal ayat, hafal Alkitab, hafal ayat. Tapi sejarah mencatat bahwa orang-orang Waldensi dulu di abad-abad 11-12, mereka bisa menghafal Perjanjian Baru. Buku Wahyu, wah itu lebih pendek kan, cuma satu buku. Tapi seluruh Perjanjian Baru dihafal oleh para pemuda-pemudi Waldensi ketika mereka tinggal di gunung-gunung karena sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya mungkin karena cuma itu pekerjaan mereka hari-hari. Sementara di penyingkiran kan, menghafal isi ayat. Penting ini karena kita mau gunakan dalam proses berdoa sebagaimana proses doa contoh Yesus. Yaitu kita mau mengulangi isi ayat tertentu dalam Alkitab. Kalau kita dari meditasi, kita pindah ke audiensi. Ya sebentar lagi kita akan pindah ke suplikasi. Kan 4 kegiatan ini silih berganti dalam proses berdoa Yesus berjam-jam. Meditasi, audiensi, lagu, dan suplikasi. Suplikasi itu maksudnya kita curhat kepada Tuhan. Curahkan isi hati kepada Tuhan. Ya, itu doa. Ya. Nah, audiensi kita isi dengan ayat Alkitab yang kita sudah kuasai isinya. Sebuah ayat, mungkin ayat kesayangan. Terus memasuki audiensi, mungkin kita mau gunakan 10 menit. Kita ulangi dalam pikiran isi ayat itu. Setelah 10 menit atau 5 menit, kita pindah lagi ke meditasi. Atau kita pindah lagi ke curhat. Atau kita pindah lagi menyanyikan lagu doa. Nah, ini kan kegiatan Yesus, contoh Yesus ya. Nah, ini menghafal isi ayat-ayat Alkitab. Ini kemauan Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ulangan 11 menginformasikan begitu. Kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Wah, luar biasa ini ya. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini perkataan Tuhan atau firman Tuhan atau kehendak Tuhan dalam sebuah ayat. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, bicara dengan anak-anak ya. Tuhan mau firman-Nya itu betul-betul kita hayati, menjadi mendarah daging dalam jiwa kita. Apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, karena orang atau seisi rumah kan lalu lalang keluar pintu, masuk pintu, setiap kali keluar dia lihat firman Tuhan, ide ayat Tuhan. Masuk dia lihat ide ayat Tuhan. Tuhan mau begitu. Jadi firman Tuhan sesuai nasihat ulangan 11 ini, Tuhan mau itu terisi benar-benar dalam sel-sel otak kita atau dalam jiwa kita. Nah, komentar inspirasi ini. Kita baca bahasa Indonesianya saja ya. Adalah sangat penting Anda terus-menerus mengisi pikiran dengan kebenaran-kebenaran Allah. Terus kutipan yang di bawah. Ini diambil dari Messages to Young People halaman 69 paragraf 3. Daya hafal harus diisi dengan kebenaran-kebenaran firman yang sungguh berharga. Kemudian
bagaikan permata-permata indah, kebenaran-kebenaran ini akan terpantul dari kehidupan kita keluar, akan memancar melalui kehidupan kita. Kesan apa dari kutipan ini ketika kita menjadi tahu bahwa Tuhan mau kita menguasai ide atau kehendak Tuhan pada setiap ayat Alkitab, setiap perikop Alkitab, setiap pasal Alkitab yang Tuhan mau kita cari tahu kehendaknya. Baca sepintas selalu tanpa mendapat apa-apa, ya boleh-boleh aja, tetapi tidak efektif sesuai nasihat Tuhan dalam kutipan yang tadi, ya. Ini slide terakhir. Jadi ini anjuran ketika kita beraudiensi, dan beraudiensi ini bisa dalam proses doa kelompok, bisa atau mungkin paling manjur dalam proses doa pribadi. Anda hanya berempat mata dengan Tuhan. Jadi ini, sambil meditasi jalan terus, yaitu tunduk kepala, pejamkan mata, mengangankan Tuhan ada di samping kanan, berusaha merasakan kehadirannya, itu jalan terus, itu meditasi, ya. Sambil meditasi jalan terus, maka lakukan hal-hal yang berikut ini untuk mengamalkan audiensi seperti contoh Yesus. Mungkin kita boleh menyanyikan lagu Bersabdalah ya Yesus, atau lagu lain yang sama isinya, karena kita kan mau menjadi pendengar suara Tuhan, khotbah Tuhan, atau seminar dari Tuhan dengan cara kita membaca ayat-ayat itu. Jadi bersabdalah ya Yesus. Kita mau supaya Yesus bersabda, kehendaknya beritahu ke aku ya Yesus. Bersabdalah ya Yesus. Sesudah itu bisa yang kedua, mengulang-ulangi dalam pikiran isi ayat tertentu atau ayat kesayangan Anda yang kita sudah kuasai dan sudah kita hafal. Isinya, ya. Isinya, bukan perkatanya, perkata. Nah, jadi menghafal isinya. Contoh adalah ayat yang berisi informasi bahwa Allah itu pengasih penyayang. Anda langsung teringat kan Yohanes 3:16 gitu. Atau Keluaran 34 ayat 6 gitu. Tapi umumnya Yohanes 3:16 umat kita sudah kuasai itu. Allah itu pengasih, begitu besar kasih Allah kan dunia ini, dikaruniakannya anaknya. Allah itu pengasih. Jadi mengulang-ulangi dalam pikiran, ini Anda sedang beraudiensi ini, mengulang-ulangi dalam pikiran isi dari ayat-ayat kesayangan Anda atau perikop-perikop kesayangan Anda. Nggak baca, tapi cuma ulangi dalam pikiran isinya. Terus yang ketiga, perikopnya. Mengulang-ulangi dalam pikiran isi dari perikop-perikop tertentu yang kita sudah kuasai dan sudah kita hafal. Ini sementara dalam proses audiensi kan Anda. Bisa juga yang keempat, membaca langsung dari kitab suci. Dari Alkitab yang terbuka, Alkitab elektronik, Alkitab buku. Tapi kalau Alkitab buku, perlu lilin karena mungkin Anda sedang berdoa pada tengah malam atau pada jam 3 subuh. Nah, jadi membaca langsung dari Alkitab yang terbuka, ayat-ayat atau perikop, ya boleh juga begini. Tetapi lebih efektif adalah seperti cara Yesus. Yesus beraudiensi, ayat-ayat perjanjian lama dia sudah kuasai isinya, dan dia beraudiensi yang roh nubuat bahasakan ia menyelidiki kitab-kitab suci. Dia beraudiensi menyelidiki kitab-kitab suci. Maksudnya adalah ayat-ayat yang dia sudah kuasai, dia ulang-ulang dalam pikiran. Karena pada waktu zaman Yesus kan tidak ada Alkitab yang portable, tidak ada Alkitab elektronik, scroll dan berat dan hanya orang kaya yang bisa memilikinya. Tapi roh nubuat bilang setiap jam 3 subuh Yesus menyelidiki kitab-kitab suci. Nah, kita tafsir itu bahwa Yesus sudah kuasai perjanjian lama.
ayat-ayat perjanjian lama, isi dari ayat-ayat perjanjian lama. Jadi ketika dia berdoa subuh atau berdoa berjam-jam, dia datang pada proses audiensi, maka dia mengingat atau merenungkan atau mengulangi dalam pikiran isi dari ayat-ayat perjanjian lama yang dia sudah hafal. Makanya kalau ia berkhotbah yang kemarin saya sudah jelaskan, dia mengutip dari sementara khotbah ini, dia mengutip dari perjanjian lama spontan. Spontan. Tidakkah kamu tahu apa yang disabdakan oleh Nabi Daniel bahwa akan ada pembinasa keji di tempat kudus? Itu Matius 24 ayat 15. Itu berarti dia kuasai perjanjian lama, Yesus. Nah, dia menggunakan penguasaannya atas perjanjian lama itu, ide-ide perjanjian lama, ketika ia beraudiensi. Ya, dia kuasai itu untuk kepentingan beraudiensi. Dan yang berikut, boleh juga nomor 5, sementara Anda beraudiensi, Anda boleh membaca, tapi kalau yang beraudiensi ada beberapa orang, beraudiensi beberapa orang, seperti kita sekarang ini ada banyak, maka boleh satu orang membaca lisan beberapa kali ayat-ayat atau perikop tertentu dalam Alkitab, dan peserta doa plus mendengarkan dan berusaha menghayati isi firman Tuhan yang sedang dibacakan oleh seseorang yang ditunjuk. Nah, bagusnya menunjuk orang yang betul-betul mahir membaca, ada aksen-aksennya supaya bisa mengerti, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat dia membaca. Nah, inilah beraudiensi dalam proses berdoa pribadi ataupun berdoa kelompok seperti kita. Jadi kalau metode ini dimasukkan dalam proses berdoa dari kelompok kita, yaitu kelompok kita ini 24/7 ya, maka sangat baik kita sedang meniru cara Yesus. Audiensi ini penting karena ini salah satu unsur proses berdoa Yesus. Audiensi. Yang kemarin meditasi. Nanti besok suplikasi. Kita bahas. Baik. Kita akan tutup dalam doa, tapi mari kita praktek audiensi ini. Semua kita sudah mengerti, menguasai isi ayat Yohanes 3 ayat 16. Mari kita beraudiensi. Sementara meditasi jalan terus ya. Angankan terus Tuhan ada di samping kanan. Dan mari kita masuki sesi audiensi. Yaitu mari kita ulangi dalam pikiran isi dari Yohanes 3 ayat 16. Kan bahasanya atau kalimatnya adalah begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita ulangi dalam pikiran menggunakan bahasa Indonesia seperti di Alkitab itu yang kita baca atau menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan kata-kata sendiri mungkin lebih bagus. Ya, Tuhan. Dan boleh dalam bahasa daerah. Kata-kata sendiri dalam bahasa daerah. Isi dari Yohanes 3 ayat 16. Boleh? Oke, mari kita coba. Mari tetap meditasi jalan ya. Angankan Tuhan di samping kanan. Mari kita tetap berdiam diri. Mari kita ulangi isi dari Yohanes 3 ayat 16. Mulai. Karena demikian begitu besarnya kasih karunia Allah. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang sangat besar. Bagi siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau sudah selesai, boleh ulang lagi dalam hati saja. Ya. Amin. Selesai. Anda lihat, ketika kita melakukan audiensi, firman Tuhan, kehendak Tuhan tertanam dalam jiwa. Lebih mudah
Roh Suci memicu dan memacu kita untuk mengamalkannya, mengamalkan kehendak Tuhan itu, karena sudah tertanam dalam jiwa ide itu. Inilah pentingnya audiensi. Mari kita kembali tutup renungan kita dengan kontak batin dengan Tuhan jalan terus. Mari terus angankan Tuhan ada di samping kanan. Mari kita berusaha merasakan kehadirannya. Mungkin yang kedua yang agak berat ya, agak sulit. Merasakan kehadirannya. Kita masih pemula dalam hal ini. Tetapi kapan lagi untuk mulai merasakan kehadiran Tuhan pada setiap kali kita berdoa kalau bukan sekarang. Jadi mari kita mulai dan membiasakan diri setiap berdoa merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan. Mari kita teruskan merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan. Beberapa detik berikut ini, setengah menit. Ya Tuhan, kami tunggu berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin.